beberapa bisa dibilang realistis lah ya. Apalagi mungkin bisa dibilang Pak Prabowo ini kan ada darah-darah atau ada sisa-sisa Orde Baru. Yang bisa dibilang swasembada pangan juga sama sebenarnya sama yang lalu. Repelita. Wah, repelita. Oke, ini episode awal dari Forum Atas Meja, dan konten ini kita buat untuk edukasi. Kita bahas politik, kita bahas tentang hukumnya juga, ya isu-isu terkini lah, isu-isu terkini. Nah, kita bahas apa nih, Sis? Kita sih mau bahas soal apa ya, janji-janji calon presiden kita nih, mungkin nggak sih? Wah, benar, janji-janji serta realisasi nggak sih nanti? realisasi. Iya. Ini kayaknya Itu penting. realistis nggak sih janji-janji mereka? Gitu. Jadi kalau gue bisa nyebutin salah satu, mengingatkan kembali ya. Pertama itu kan janji yang meningkatkan PDB tuh. Terus swasembada pangan, memberantas kemiskinan. Wah, itu salah satunya tuh. Ada sekian banyak nih yang gue inget-inget aja nih. Terus memberantas korupsi, memperkuat pertahanan negara, karena dia kan Menhan kan, dia Menhan. Terus menjamin ketersediaan pupuk, sampai yang terakhir yang paling gongnya itu yang mereka janjikan dan setiap hari kampanye itu selalu diungkapkan ya, terkait makan gratis. Makan siang gratis ya. Makan siang gratis. Mungkin berawal dari situ kali ya. Kalau dari kalian gimana? Kira-kira makan siang gratis atau janji yang lain itu ada yang realistis nggak sih dilakukan nih, makan siang gratis, atau mungkin nggak realistis yang ini, atau janji yang lain realistis? Dari buat kalian gimana? Oke, kalau dari gue sih mungkin beberapa bisa dibilang realistis lah ya. Apalagi mungkin bisa dibilang Pak Prabowo ini kan ada darah-darah atau ada sisa-sisa Orde Baru. Yang bisa dibilang swasembada pangan juga sama sebenarnya sama yang lalu. Repelita. Wah, repelita. Nah, mungkin itu salah satu keahlian beliau, walaupun blundernya kemarin waktu apa tuh namanya, proyek apa namanya yang di Kalimantan. Ini food estate. Food estate. Tapi kan itu ya biasalah gorengan paslon lain lah ya untuk digoreng tuh ya. Food estate. Nah, kalau untuk makan siang gratis ya cukup realistis sih, karena memang mungkin ya gaya-gaya mudanya Mas Gibran gitu ya, mereka ingin berantas stunting dan segala macam gitu buat generasi emas di 2045. Mungkin dari basisnya? Kalau aku sih menyoroti dari segi negara mana aja yang udah bikin makan siang gratis gitu ya. Jadi itu nggak cuman yang negara maju aja kok gitu. Negara berkembang kayak India, Brasil itu kan masih negara berkembang ya. Ya. Itu juga udah laksanakan program itu dan berjalan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan nggak mungkin juga sih Indonesia untuk bikin program itu gitu. Makan siang gratis ini ya. Ya, apalagi Pak Prabowo ini kan sudah studi banding kan. Kemarin kemana tuh? Cina ya. Ke Cina studi banding, melihat gimana implementasi makan siang gratis itu seperti apa. Tapi kalau yang gue lihat, makan siang gratis ini kan nantinya akan ditangani oleh satu badan katanya. Kalau gua searching setingkat kementerian yang beredar di media itu kan katanya ada badan gizi untuk jalan ini. Tapi ya kita fokus ke makan siang gratis lah, yang gampang-gampang dulu nih ya kita bahas. Makan siang gratis yang memang melekat di kepala kita gitu ya. Dan sampai sekarang kan masih digoreng terus tuh makan siang gratis. Menurut kalian realistis nggak sih? Bisa nggak sih diimplementasikan makan gratis itu? Karena kayak kita kerja kantoran aja, kantor aja menjalankan makan siang gratis, implementasinya nggak semurah itu. Nggak semurah itu. Menurut kalian gimana? Bisa nggak nih? Optimis gak nih sebagai masyarakat warga nih? Cuman tinggal masalahnya sih dananya dari mana sih ya. Tapi dananya, kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat
banyaknya orang yang korupsi dan jumlahnya besar-besar bisa jadi sih. ladang baru lah ya. Ladang baru. Iya, kayaknya sih mampu-mampu aja ini Indonesia gitu. Ya tergantung dengan siapa yang eksekusi Wah. dan regulasinya seperti apa. Wah. Dan juga mungkin target areanya di mana. Gitu. Target areanya ya. Iya. Apalagi secara spesifik memang kita nggak tahu ya, kalau gue sih belum menemukan target area yang diincar untuk makan siang gratis ini ya. Tapi kan yang dikampanyekan makan siang gratis dan susu untuk stunting ini kan sebetulnya. Nah, perihal ladang baru tadi itu ya. Wah, ini menarik kalau ngomongin ladang baru kan, berarti ada potensi-potensi dalam tanda kutip negatif ini kan bisa jadi makanan para tikus gitu kan, makanan para tikus. Nah, menurut kalian pembentukan, ya kita sharing ya, membentukan institusi atau badan setingkat kementerian yang baru gitu, ini layak nggak sih dibuat? Karena kan kita punya Kementerian Kesehatan, kenapa nggak kita masuk ke sana gitu ya? Kementerian Kesehatan ya. Nah, menurut kalian tuh gimana tuh cara kita? Karena gue terfokus pada ladang baru tadi sih, semakin gemuk anggarannya semakin bertambah gitu kan. Nah, apa yang dibayangkan teman-teman nih untuk ngebahas ladang baru ini nih, untuk antisipasi ini? Sebenarnya memang perlu ya untuk dibuat mungkin badan baru atau setingkat kementerian tadi untuk ngurusin yang dimana ini jadi ladang tadi yang dibilang ladang, karena harus benar-benar diatur sedemikian rupa dan juga harus di bawah mungkin Kemenko khusus gitu ya, mungkin bisa di bawah Kementerian Keuangan karena mungkin anggarannya besar gitu, atau mungkin Kemenko lain yang bisa bersinergi lah dengan Menko Perekonomian itu, contohnya gitu ya. Iya. Memang ternyata tidak segampang kampanyenya kan untuk implementasi ini, karena anggarannya besar, cara implementasi juga mesti tepat sasaran gitu kan. Ya. Walaupun pada saat kampanye mungkin ya ada salah satu dari influencer mereka yang di hire atau ya atas dasar dana pribadi sih ngomongnya. Contoh misalnya programnya Bobon Santoso yang kemarin dia ngasih makan gratis di area Papua. Yang dimana mereka beneran butuh ternyata gitu. Dan itu aja untuk beberapa desa ya, yang hitungannya mungkin skala kecil gitu, dengan anggaran yang untuk satu orang itu besar gitu, untuk modal satu orang itu besar, gitu. Dan apalagi kita yang akan diimplementasikan tuh satu Indonesia gitu kan, yang dimana butuh anggaran tersendiri yang mungkin akan mengalahkan anggaran bansos mungkin ya. Gitu. Benar ya. Dari Siska gimana? Optimis nggak tuh bisa diimplementasikan? Optimis, tapi yang sebenarnya jadi catatan itu ya, dari masyarakatnya sendiri sih perlu meredam ekspektasi ya, maksudnya meredam ekspektasi masyarakat tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya di awal dia udah menggebu-gebu dan ambisi, itu justru kan dia nggak bertahan lama ya, nggak sustain gitu. Beda kalau misalnya di awal dia tahu bahwa ini trial kan, maksudnya trial, terus dia ya targetnya yang sempit aja dulu gitu wilayahnya. Kalau itu jalan bisa langsung kemana gitu kan targetnya, tapi jangan yang langsung kayak masif semuanya hanya karena ekspektasi masyarakat udah makan siang gratis. Yang dipikirkan programnya kan cuma kayak makan siang gratis yang selama ini digembar-gemborkan ya gitu. Padahal kan ada program-program lain juga gitu sebenarnya. Oke, taruhlah kalau dari pembahasan kita ini makan siang gratis sulit, tapi mau nggak mau diimplementasikan karena janji gitu ya. Nah, selain makan siang gratis yang menurut kalian gitu ya, menurut kalian ini bisa banget diimplementasikan di era Pak Prabowo Gibran gitu, kira-kira apa yang kebayang? Yang kebayang kira-kira apa tuh? Oke, mungkin yang kebayang sih program rumah murah, mungkin itu salah satu programnya dia juga kan, yang dimana sebenarnya berkelanjutan juga dari ada beberapa yang lain dari programnya Pak Jokowi gitu ya, yang dimana sebenarnya kan mungkin Pak Prabowo ini kan mantan militer gitu ya, dimana punya area-area atau tanah-tanah yang bisa dijadikan ladang tadi untuk rumah gratis. Gitu. Rumah gratis buat masyarakat atau buat prajurit maksudnya? Bukan, buat masyarakat buat dong. Masyarakat buat ya? masyarakat. Okay. Tapi
Ya balik lagi, asal tidak blunder seperti yang terjadi pada di Jakarta. Rumah DP 0% tapi sementara pada saat berjalannya jalannya si gubernur sebelumnya itu di mana ada persyaratan-persyaratan yang muncul di belakang. Maka dari itu harus clear dulu sih di awal. Oke. Dari Mbak Siska, gimana menarik kira-kira? sih. Selain makan gratis nih. Iya. Kalau tadi sih menarik pas Mas Krisna bilang soal melanjutkan program ya, karena kan memang digembar-gemborkan dia melanjutkan program yang sebelumnya gitu. Terutama kalau aku sih yang hilirisasi sih ya gitu. Hilirisasi menarik tuh, juga sering tuh digembar-gemborkan di kampanye kan hilirisasi. Sebenarnya kalau idenya itu bagus, cuman kan kemarin masalah pada implementasinya yang dia itu ternyata berakibat ke lingkungan dan sebagainya ya. Tapi selama dia bisa mengkawal supaya implementasinya itu lebih bagus lagi, supaya ada pembangunan lingkungan yang lebih oke lagi gitu ya. Ini sebenarnya bagus karena jualnya keluar tuh lebih mahal gitu. Dan ini kan juga sudah diusahakan sama Jokowi itu cukup gencar ya gitu. Iya kan. Jadi program keberlanjutan yang selalu Pak Prabowo sampaikan dalam debat itu kan, melanjutkan gitu kan. Dan itu yang akan dicoba diimplementasikan ya. Menarik sih. Nah, bicara tentang program tadi kan ya, ada hilirisasi gitu ya, 2 poin besar gitu ya, sama makan gratis, sama yang Mas Krista bilang tadi tentang rumah gitu ya. Kita ambil dua hal yang paling sering dibicarakan, dikampanyekan, hilirisasi sama makan gratis gitu ya, sama bagi-bagi susu lah ya, masuknya makan gratis. Nah, kira-kira ada sosok yang tepat nggak nih yang bisa bertanggung jawab memegang pekerjaan proyek strategis ini? Apalagi tadi disebut ladang baru. Jangan sampai ini jadi ladang baru kan? Ladang baru untuk para tikus gitu. Kira-kira gimana? Siapa yang tepat untuk bisa mengeksekusi 2 program gitu atau hal ini? Kalau hilirisasi dan proyek-proyek strategis nasional kan ada di Kemenko Perekonomian. Ya. Nah, atau kita persingkat lah. Ya, tapi bukan persingkat, kita bikin simpel pertanyaannya, gue bikin simpel. Siapa sih orang yang tepat untuk tetap mendampingi Pak Prabowo untuk proyek-proyek strategis dan janji-janji ini terrealisasi? Ini siapa? Sosok-sosok ini siapa menurut kalian? Oke, sebenarnya sih ya, gue kalau boleh usul nih beberapa orang yang kalau bisa dilanjutkan lah di kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Salah satunya mungkin walaupun masyarakat bilangnya the Lord Luhut, dia lagi, tapi terbukti dia efektif dalam menjalankan setiap tugas yang dikasih Pak Jokowi. Entah jadi ketua apa ataupun apa. Ya mungkin itu berdasarkan dia track record berada di beberapa pemerintahan ya. Yang dimana dia bisa vokal juga gitu berdasarkan pengalaman gitu. Efektif memang si Bapak Opung kita itu ya, Opung Luhut ya, efektif. Siska, kira-kira siapa sosok yang kira-kira wajib nih ada di kabinet untuk mengeksekusi proyek-proyek janji-janji itu? Iya, aku sih sebenarnya setuju sama yang tadi ya, Luhut itu tadi. Cuman sebenarnya sangat disayangkan juga sih, kan program ini cukup memakan banyak anggaran ya. Akan sangat bagus kalau sebenarnya sih Menteri Perekonomiannya tetap Sri Mulyani ya. Cuma saya kan kemarin kayaknya ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, sorry. Ya. Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani. Tapi kan kemarin dia ibu ya. Iya, betul. Dan kayaknya ada diganti juga. Waktu itu sempat waktu itu sempat ketemu Ibu Megawati kalau nggak salah kan ya, dia ya. Pas waktu itu ya, waktu pas kampanye berlangsung kan ya. Jadi menurut Siska harusnya masih ada Menteri Keuangan sosok Sri Mulyani yang ada di sana ya. Iya, betul juga sih. Tapi nampaknya nama-nama baru akan masuk sih, Bro and Sis, karena kan koalisi ini bisa dibilang koalisi gemuk yang terdiri dari banyak partai. Nah, pasti akan ada bagi-bagi kursi. Mungkin gue sih berharapnya bagi-bagi kursi terjadi di 1 tahun atau mungkin 2 tahun lah maksimal. Sisanya ya beresin dengan orang-orang yang tepat. Tepat. Itu kayaknya umum ya. Awal itu kayak bagi-bagi gitu ya. Seakan kita kayak ngerasa awal-awal itu bagi-bagi kursi, setelahnya itu memang yang strategis yang duduk di pemerintahan ya. Mungkin
kita nggak bisa lama-lama ngomongin podcast ini, tapi setidaknya kita tahu intisarinya bahwa mengimplementasikan satu program itu nggak mudah dan harus ada orang tepat yang duduk di kementerian tersebut untuk bantu kinerja presiden dan wakil presiden yang terpilih tadi. Mungkin last pembahasan kita, gue minta kalian memberikan nama kalau kalian ada di dekat Pak Prabowo nih, Pak Gibran, Mas Gibran dan Pak Prabowo lah ya. Kalian mau usul 3 nama duduk di kementerian sebagai menteri apa? Siapa dan di menteri apa cocok ini orang ini? 3 lah. Oke, Mbak Siska. Nah, 3 lah. 3 lah. Siapa kira-kira? Orangnya siapa? 3 orang nama, terus bagusnya duduk di posisi apa mereka tuh? Wah. Tadi udah Sri Mulyani, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Mbak Siska. 2 lagi. Luhut, kementerian yang kira-kira memang berkaitan langsung sama hilirisasi sih. Hilirisasi, Pak Luhut. Pak Karena itu Opung. krusial banget tuh. Ketiga siapa? 3 siapa ya? Mau kepikir aku ini sih wait and see sih, karena kan ada menteri baru sih, Agus Yudhoyono ya. Kita nggak tahu Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Kita nggak tahu sebenarnya dia akan oke apa enggak, tapi kayaknya dia bakal dipakai juga kan. Dipakai juga. Lihat dari track record pendidikannya mungkin dia bisa potensial juga gitu. Wah, track record pendidikan dia potensial. Luar biasa nih, tipikal anak dosen begini memang. Lihatnya background pendidikan. Mas Krisna nih apa nih kira-kira nih? Siapa nih kira-kira? 3 Selain nama ya. Pak Luhut tadi udah Cukup sulit ya 3 nama. Sebenarnya gini, kalau dari 3 nama ya, jadi kan program utamanya tadi makan siang gratis, mencegah stunting dan sebagainya ya. Betul. Didukung sama pendidikan. Menteri pendidikannya gue sih berharap Nadiem jalan lagi. Jalan lagi. Karena sayang aja kalau cuma dikasih 5 tahun itu kurang kelihatan lah. Dimana dia dibantai COVID terakhir kan. Gitu. Yang dimana harus berhenti lah. Terus yang kedua itu tadi mungkin Pak Luhut ya bisa ada duduk lagi di salah satu kementerian koordinator. Ya. Dan yang terakhir tentu Prof Mahfud. Dia harus tetap ada di Kemenko itu. Setuju. Oke. Kita udah dapuin nama-namanya. Tolong Pak Prabowo diakomodir. Saya setuju 2 nama yang tetap ada di sana, Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud. Tapi Pak Luhut kan katanya mau pensiun. Betul ya. Itu dia sulit ya. Paling itu dulu pembahasan kita. Kalau kalian mau bahas apa lagi, di komen aja. Thank you teman-teman ya. Bye.